Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'd. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Sekarang beliau akan menerangkan kita kepada siapa saja zakat itu dibagikan. Beliau mengatakan masrifuz zakawati الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Zakat itu dibagikan kepada 8 golongan yang disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Namun tidak boleh kita mengambil arti sesuai zahirul ayah, secara zahir saja, namun ada penjelasan. Dan ini adalah tugasnya fuqaha, ahli fikih yang mereka a'immatul arba'ah, 4 imam yang diakui keilmuannya dan mencapai derajat mujtahid mutlak. Dan tidak semua orang alim, orang pintar itu mencapai derajat mujtahid mutlak, karena syarat-syaratnya sangat berat. Bahkan sekelas Al-Imamul Bukhari, ahli hadis yang hadisnya amatlah sahih dan tidak diragukan, beliau tidak mencapai derajat mujtahid mutlak dan beliau pun bermadhab. Dan kita secara umum masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Dan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i sudah mendarah daging di bumi pertiwi ini, karena yang dibawa oleh para salaf kita terdahulu pertama kali adalah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kita harus tahu siapa asnafus tsamaniyah yang dimaksud dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Allah berfirman, innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah wajib itu maksudnya zakat. Pertama, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir adalah yang penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya, atau sama sekali tidak memiliki penghasilan, atau memiliki penghasilan namun haram. Ya, penghasilannya dari judi, penghasilannya dari riba, penghasilannya dari apa namanya tuh yang minjemin duit minta lebih, apa, rentenir.
Ada yang pekerjaan-pekerjaan haram semacam itu atau hasil nodong, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Karena tidak ada harta yang halal. Begitu juga koruptor, ya, kasih zakat biar tahu diri, biar sekali-sekali makan makanan yang halal. Paham? Wal masakin, kemudian yang kedua masakin. Kalau masakin ini yang memiliki penghasilan lebih daripada separuh kebutuhannya. Jadi masakin dan fakir dalam segi definisi sama. Bedanya kalau fakir kurang dari separuh, misal dia butuh 100.000 per hari, dia hanya mendapatkan 40.000. Kalau miskin membutuhkan 100.000 tapi dia mendapatkan 60.000. Fuqara dan masakin jika disebutkan berbarengan dalam satu ayat, misal seperti di sini, innamal sadaqatu lil fuqara'i wal masakini, disebutnya bareng, menandakan mereka berdua memiliki hukum yang berbeda. Tapi kalau disebutnya sendirian, ya, fakir saja atau miskin saja, maka kalimat fakir atau kalimat miskin masuk di dalamnya fakir dan miskin. Paham? Jadi fuqara dan masakin kalau dia berkumpul berpisah dalam hukum. Kalau dia terpisah dalam penyebutan sama dalam hukum. Itu kaidah, ya, harus dipegang. Perbedaannya di mana di sini? Cara pemberian. Orang fakir membutuhkan lebih besar daripada miskin. Maka pemberian orang fakir harus lebih dikedepankan dan lebih banyak daripada orang miskin. Kebutuhannya berapa? Cara baginya bagaimana? Nah, kalau cara bagi itu melihat dananya. Dana yang masuk dari zakat itu misalnya 1 miliar. Orang miskinnya 2, orang fakirnya 2. Totalnya 4. Kalau dibagi 4 jadi berapa? 250 juta. Kasihin mereka? Tidak. Terus bagaimana cara membaginya? Diberikan kepada mereka biaya untuk seumur hidupnya sampai mati. Dilihat dari umurnya. Oh, satu umurnya 30, ambil umrul ghalib, umur umum manusia, yaitu 60 tahun. Berarti dikasih biaya untuknya 30 tahun. Untuk makan, ya, untuk kehidupannya. Yang satunya lagi umurnya 40 tahun, berarti dikasih untuk kehidupan 20 tahun dan seterusnya. Apakah uangnya diberikan kepada orang tersebut? Lihat orang ini rasyid atau tidak. Rasyid itu yang bisa mengatur urusan dunianya dan agamanya, itu rasyid. Kalau dia rasyid diberikan. Tapi ada juga yang ghaira rasyid, tidak rasyid. Maka harta mereka diberikan kepada amin, atau diserahkan kepada baitul mal kalau ada, kalau tidak ada kepada amin.
orang yang jujur, terpercaya, thigah, mukmin, bertakwa, tahu tentang hukum zakat, nanti dia yang berikan per minggu kah, per bulan kah, untuk siapa? Untuk mustahik, orang-orang yang tadi disebutkan. Itu andai kata uangnya banyak. Andai kata uangnya dikit gimana? Uangnya hanya ada 10 juta. Fakir dan miskin yang ada totalnya 5 orang. Kalau sekarang dibagiin 2 juta, sekarang dibagi, besok habis. Betul? Ini kita ngasih zakat buat orang 500 ribu, kita bilang gede, enggak, besok habis. Nah, di sini banyak yang mengeluarkan zakat tapi tidak mengenai sasaran. Karena sasaran zakat itu, tujuan zakat itu adalah untuk menghilangkan atau minimal mengurangi kemiskinan. Nah, kalau duitnya dikit gimana? Kalau uangnya dikit, dari 5 orang itu kira-kira dapat sarang 2 juta. Bagaimana caranya? Tanya sama orang yang pertama, kamu punya keahlian apa? Oh, saya pinter bikin kue. Kue apa? Pisang goreng, ganas turi, ya, kue cincin, bisa. Modalnya berapa? Kurang lebih 2 jutaan. Jangan dikasih duit 2 juta, dipakai sama dia, tapi ajak dia untuk belanja. Begitu sudah dia apa? Dia beli barang-barangnya, jangan kita yang bayar, kasih uangnya ke dia, kamu yang bayar. Saat kita memberikan, niatkan zakat. Nanti dia yang bayar, nanti dia olah itu apa? Keahliannya. Insya Allah tahun depan dia kagak jadi orang miskin. Itu tujuannya. Tapi ternyata yang satu lagi bisanya cuma menjahit. Waduh, mesin jahit mahal. Ntar dulu, cari yang lebih ringan-ringan dulu, yang sekiranya bisa dijadikan modal untuk kelestarian atau kesejahteraan kehidupan rumah tangga tersebut. Paham? Jadi nggak dibagi-bagiin sarang 20 ribu. Wah, ada orang zakatnya 1 miliar, dikumpulin orang, satu orang dapat 50 ribu. Akhirnya bukan mengurangi kemiskinan, malah mengurangi orang miskin. Ada yang mati keinjak, kurang orang miskin satu. Kemiskinannya tetap. Nah, karena apa? Tadi kita katakan banyak yang mengeluarkan zakat namun tidak sampai ke tujuan, yaitu mengurangi kemiskinan. Andai kata zakat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan sejahtera masyarakat muslimin. Sekarang udah dapat, tahun depan udah enggak. Kenapa? Karena dia sudah punya usaha yang bisa dikembangkan. Nah, ini pembagian untuk fuqara dan masakin. Selebihnya diberikan zakat sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya, bukan semua dibagi rata, asnafi sama dia dibagi rata, enggak. Sesuai kebutuhannya. Yang ketiga siapa? Wal amilina. Al-amil siapa itu amil? Amil adalah wa huwa man nusiba li akhdhi zakati bi ghairi ujratin kasai wal katib wal kayyal wal wazan fayu'ti ujratul mithl. Nama siapa itu amil? Amil adalah yang ditentukan oleh imam. Dalam kitab lain kalau di sini dengan apa? Dengan majhul. Tapi apa? Di kitab-kitab mutawwalah disebutkan man nasabahul imam, yang ditentukan oleh pemimpin. Pemimpin di negeri kita presiden. Presiden memberikan hak kepada
agama, menteri agama kemudian menunjuk siapa yang diberikan izin untuk mengelola zakat. Nah, dia disebut amil tapi dengan syarat. Amil itu tidak menerima gaji. Tidak menerima gaji. Yang amil itu yang disebut amil siapa aja? Di sini disebutkan seperti yang mencari baik itu mencari mustahigin atau mencari orang yang wajib zakat, kemudian yang nulis, kemudian yang menimbang karena di sana ada zakat al-hububu wathimar, ada zakat pangan ya, itu ada kayyal yang menimbang, wal wazan sama, maka diberikan kepada mereka ujratul mithl, upah yang sesuai. Bukan berapa sekarang dibilangnya berapa persen, dipotong sekian persen, enggak ya, bukan dibagi 8, enggak, satu bagian buat amil, yang 7-nya bagi-bagi dengan sisa yang asnaf yang lainnya. Lah, sesuai kerjanya. Zaman sekarang amil itu enggak perlu gaji besar. Kenapa? Karena orang pada transfer. Enggak kayak dulu dia nyari, datang ke rumah orang, Bapak wajib zakat, perhitungannya begini, Bapak wajib zakat sekian. Datang satu-satu. Mendata orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sekarang kagak ya. Datanya dari RT, dari RW selesai. Tahu ada nggak yang pernah dapat dari badan zakat? Zakatnya palingan Idul Fitri ya. Itu juga dari orang kampung. Yang dari badan zakat pernah nyampe nggak? Nah, harus apa? Makanya jadi orang yang pintar. Biarkan harta kita itu kita salurkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu dosa, orang-orang yang takut sama Allah. Ya, sehingga apa yang kita keluarkan tersalurkan untuk mustahigin. Makanya dalam ini zakat ini muamalat, dan muamalat itu dibangun dengan su'udzan, dengan buruk sangka, dengan kewaspadaan. Jangan ngasal. Paham ya? Insyaallah. Wal 'amilina. Nah, makanya yang di masjid-masjid ditunjuk enggak sama pemimpin? Enggak. Dia ngadain untuk dirinya sendiri, relawan namanya. Nah, kalau relawan ini siapa yang nyuruh kalian jadi relawan? Suruh dia gaji kalian. Oh enggak, kami emang pengen sendiri bantu masjid ini itu, tapi jangan ngambil dari hak zakat. Kalau Anda ingin mendapatkan gaji dari apa yang Anda kerjakan ini, maka bebankan itu kepada orang-orang yang wajib zakat. Misal zakat fitrah, harga beras 10.000, dia ngeluarin 35.000, bilang jadi 40.000 untuk administrasi. Nanti 5.000-nya dibagikan kepada yang bekerja. Paham? Jadi jangan ngambil dari zakat, haram, karena kita bukan mustahik. Amil masjid bukan mustahik. Tayyib. Wal mu'allafati qulubuhum, dan juga mu'allaf. Mu'allaf itu yang lemah niatnya dalam Islam, keislamannya lah lemah. Enggak harus orang baru masuk Islam disebut mu'allaf, enggak. Ada orang yang baru masuk Islam tapi gua fil iman, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya, begitu masuk Islam, sore-sore dia ke pasar bilang, "Ya wahai orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab telah masuk ke dalam agamanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Orang pasar dengar Sayyidina Umar masuk Islam, 80 orang langsung ikut masuk Islam. Dasarnya bukan apa? Bukan karena pengen masuk Islam awalnya, karena takut sama Umar. Akhirnya, nah mereka yang masuk Islam awal-awal itu disebut mu'allaf. Tapi Sayyidina Umarnya tidak, karena beliau mantap.
Ada juga yang lama masuk Islam, dari orok Islam, tapi lemah imannya, lemah keislamannya. Bangsa disogok sama sembako, berubah akidah, na'udzubillah ya. Nah, ini dikasih zakat. Karena apa? Lemah niatnya dalam Islam. Paham ya? Jadi sekarang jangan orang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Lah lihat dulu. Jangan-jangan imannya lebih hebat dari kita. Dan dulu dia di Tarim ada orang pakai anting, mata merah, baju robek-robek. Pas ada kita di depan Darul Mustafa. Tempat apa ini katanya? Karena kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita cari Yahya ada. Yahya orang Amerika. Kayak tak. Ini dia ngomong apa? Ngobrol-ngobrol, tanya sama kita, apa katanya Yahya? Dia ini orang Jerman. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Dia tanya ini tempat apa? Kita bilang ini tempat belajar. Ajib. Apa yang dipelajari? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Tidak ada Tuhan kata dia. Ngajak debat ya. Saya bilang kalau kamu mau ngobrol sama Habib Umar. Oh ada pemimpinnya di sini ya. Sudah saya pengen ketemu dengan pemimpin. Dan Habib Umar sekarang lagi di Kuitang. Insya Allah yang Allah turunkan di Kuitang kita juga dapat insya Allah. Pergilah dia ke kantornya Habib Umar. Duduk dengan Habib Umar kurang lebih 1,5 jam. Begitu keluar dari maktabnya Habib Umar udah pakai gamis megang tasbih. Kayak kufiah megang tasbih sholat. Khusyuk ini orang. Yang tadinya songong selengean, habis itu kita nggak pernah dia dengar dia ngobrol. Zikir aja subhanallah. Diapain tahu? Hakadha ahlillah. Ini orang-orang yang dekat sama Allah bisa merubah kotoran menjadi emas. Semoga kehadiran beliau ke negeri kita mengangkat bala dan musibah dari negeri kita yang tercinta insya Allah. Nah itu mu'allaf, lemah keislaman. Kemudian wafir rigab, dan budak. Tidak semua budak, karena budak itu ada 4 ya. Ada budak yang disebut regik, murni, budak murni. Nah ini nggak dapat zakat, karena apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Yang kedua budak mustauladah atau ummul walad. Ada lagi budak mukatab. Dan budak mukatab inilah yang mendapatkan zakat. Ada satu lagi budak yang apa? Disebutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau misalnya dia diwasiatkan oleh tuannya, kalau saya mati dia merdeka. Ada semua. Insyaallah nanti diingat ya. Walhasil di antara budak yang 4 ini yang wajib, yang boleh menerima zakat cuman satu, yaitu budak mukatab, budak yang punya perjanjian dengan tuannya. Misalnya tuannya bilang gini, wahai budakku, jika kamu bisa membayar saya sekian dalam 2 waktu, 2 bintang ya, 2 bintang itu 2 musim namanya, maka kamu saya bebaskan. Nah, dia di situ apa? Ada kesempatan untuk membebaskan dirinya, maka diberikan dari zakat karena Islam menganjurkan pembebasan budak. Tapi kalau yang apa? Yang asli budak murni tidak bisa dibebaskan semau kita. Nggak boleh diberikan zakat. Wal gharimin. Nah diberikannya rigab ini sesuai kebutuhannya. Mu'allaf juga sesuai kebutuhannya. Wal gharimin, orang yang ngutang. Yang ngutang karena Allah, yang utang karena maslahat, atau ad-diyafah, jamu tamu. Jadi mereka ini berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau ngutangnya untuk maksiat,
hutangnya untuk perkara yang tidak penting, maka ini tidak mendapat zakat. Jadi dilunasi hutang orang tersebut, bukan hutang lembaga atau yayasan ya. Kalau lembaga dan yayasan nggak boleh nerima zakat, karena yang nerima zakat harus manusia. Misalnya masjid ngutang di material, ya boleh nggak masjidnya dikasih zakat? Nggak boleh, orang masjid bukan orang. Terus gimana jalan keluarnya? Salah satu dari panitia dia yang mengutang. Jangan atas nama masjid, atas nama dia. Ini baru berhak diberikan dari duit zakat, dibayarkan kepada material sesuai hutangnya. Jadi diberikan zakat sesuai hutangnya. Wa fi sabilillah, dan yang berjalan di jalan Allah. Maksudnya siapa? Orang-orang yang berperang, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir tanpa gaji, ya, tidak masuk diwan. Diwan itu nanti diberikan apa? Diberikan dari rampasan perang mereka dapat. Kalau ini enggak. Jadi sukarelawan, jihadnya sukarelawan. Tidak masuk fisabilillah itu guru. Enggak, ustadz enggak boleh nerima zakat dengan alasan fisabilillah, enggak. Haram. Tapi saya miskin, penghasilan saya enggak cukup, ambil zakat dari karena miskin, bukan fisabilillah. Ustadz mendapatkan pahala fisabilillah, tapi bukan berarti dihukumi penerima zakat. Ini harus hati-hati. Kalau misalnya ustadz fisabilillah, muridnya juga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Berarti murid dapat zakat juga. Kenapa ustadz doang yang dikasih zakat? Nah, ini mempermainkan dalil. Na'udzubillah min dzalik. Kalau muridnya dapat, ustadznya dapat, akhirnya bini di rumah yang masak untuk anak istrinya, untuk anak dan suaminya, fisabilillah juga. Karena Nabi mengatakan jihaduki fi baitiki, jihadmu di rumahmu. Akhirnya istri dapat, ya, murid dapat, guru dapat, dan terus akhirnya zakat habis buat kita doang, ya. Akhirnya yang benar-benar berjihad fisabilillah nggak dapat. Nah, ini harus dibedakan mana sabilillah yang dimaksud dengan pahala, mana fisabilillah yang dimaksud dengan mustahik az-zakah. Wabni sabil, dan anak jalan. Maksudnya apa? Orang yang bepergian kehabisan bekal, dia pengen pulang ke kampungnya, nggak ada duit, maka diberikan ongkos dan bekal perjalanannya sampai kampungnya, itu yang dikasih. Atau dia dari kampungnya, dia pengen dakwah, karena dia memiliki keahlian, pastinya memiliki kelebihan dan keahlian untuk mengajak orang ke jalan yang baik. Dia pengen jalan, tapi dia nggak punya biaya, maka boleh dikeluarkan dari zakat. Paham? Nah, ini asnafi tsamaniyah yang berhak menerima zakat. Selebihnya enggak. Nah, cuman 8, selebihnya tidak berhak menerima zakat. Kalau andai kata hartanya banyak, maka dibagikan secara menyeluruh. Kalau hartanya pas-pasan, minimal dari setiap golongan 3 orang. Kalau hartanya minus, maka dahulukan yang lebih membutuhkan daripada yang hanya membutuhkan.
Qaddimil aham 'alal muhim, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Paham? Hakada cara penyaluran zakat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut saat mewajibkan zakat dengan kalimat ita, bukan ikhraj. Kalau ikhraj mengeluarkan, kalau ita mendatangi zakat. Jadi yang apa yang diwajibkan itu kita mendatangi orang-orang mustahiqin dan diberikan zakat kepada mereka. Bukan dikumpulin orang fakir miskin, ya. Kesian udah miskin ngantri. Nah kita sepanjang tahun gak pernah susah, nyusahin orang lagi. Imam sekali-kali setahun sekali mereka jadi raja gimana? Kita yang jadi pembantu. Jadi kita saling apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Paham? Ya, kata Al-Habib Umar, bukankah satu gigitan kurma itu bisa menyelamatkan kita dari neraka? Bukankah orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah? Kata Umar, marilah kita bersedekah, karena sesungguhnya kain kafan itu tidak memiliki kantong. Kain kafan tidak memiliki kantong. Mumpung kita masih punya kantong, akhrij, keluarkan. Insyaallah menjadi tabungan kita kelak di yaumil qiyamah. Ya, kalau kita udah nabung, ya kalau kita udah nabung sama Allah itu bunganya halal. Ya, kalau nabung di bank bunganya haram, tapi nabung sama Allah bunganya halal. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan itu yang namanya riba dan akan mendidik sedekah kita. Tahu mendidik? Kita dulu bayi lahir bayi dididik sama orang tua kita sampai gede sekarang. Nah, sedekah kita yang kita keluarkan akan dididik sama Allah yang maha segalanya subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sudah mengeluarkan, udah tutup mata, nggak usah nanya kemana itu duit gue. Kan biasanya begitu orang-orang kita, ada minta sumbangan buat maulid, buat Isra Mi'raj. Wih, gue nyumbang 1 juta, acaranya begini doang. Emang 1 juta bisa dapat apaan ya? Tutup mata. Andai kata nanti ada orang yang jahat misalnya di salah satu masjid minta sumbangan maulid, akhirnya dikentit duitnya, itu urusan dia sama Allah. Ya, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita lagi. Semoga apa yang kita keluarkan diterima oleh Allah, dan semoga panitia yang peduli dengan keadaan saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan iman, diberikan pahala yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya besar.